Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita selalu berada di atas kebenaran di dalam setiap permasalahan yang diperselisihkan oleh manusia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu taat kepadanya dan kepada Rasulnya hingga akhir hidup kita, lalu memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, pembahasan tentang zakat terus kita gulirkan. Nah, kali ini kita akan bahas, walaupun di dalam kitab ini tidak disebutkan, tapi kita mencoba untuk menjelaskannya, yaitu terkait dengan zakat profesi. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, zakat profesi kita akan merinci. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksudkan dengan zakat profesi adalah zakat yang diberlakukan pada gaji dari orang-orang yang bekerja menjadi karyawan, pegawai, atau pekerja-pekerja di sebuah lembaga, instansi pemerintahan, atau perusahaan-perusahaan yang ini memiliki gaji. Begitu gaji tersebut sifatnya adalah harian, kemudian pekanan, atau bulanan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, zakat profesi itu zakat yang diberlakukan pada gaji, yang itu dikeluarkan pada umumnya itu adalah begitu gaji itu diterima. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka jika demikian yang dimaksudkan dengan zakat profesi, maka sesungguhnya ini merupakan bentuk kebid'ahan di dalam ibadah zakat profesi seperti ini, karena tidak pernah diberlakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
terdapat beberapa profesi dan ada pekerjaan-pekerjaan yang diberikan gaji pada pekerjaan tersebut. Seperti contohnya adalah jubbatul jizyah, yaitu orang-orang yang menarik upeti atau pajak. Itu ada di masa Nabi SAW dan di kalangan para sahabat. Ya, begitu juga ya di ketika Khulafaur Rasyidin dan para khalifah-khalifah. Begitu juga ya amiluz zakah, yaitu para petugas zakat. Dan mereka juga mendapatkan gaji. Bahkan disebut dengan amiluz zakah atau al-amil 'ala zakah atau 'ala shadaqah. Itu disebut amil karena memang maknanya adalah pekerja yang mereka mendapatkan gaji, mendapatkan upah. Begitu juga beberapa pekerjaan yang ini memiliki jabatan, seperti contohnya khalifah itu sendiri. Ya. Khalifah itu mendapatkan gaji. Ya. Begitu juga gubernur. Demikian pula ya orang-orang yang bekerja yang ditetapkan gaji padanya. Namun tidak kita pernah dapatkan satupun riwayat di mana diberlakukan penarikan zakat dari profesi-profesi yang memiliki gaji seperti ini. Oleh karenanya tadi saya katakan ini merupakan bentuk perkara baru, bid'ah dalam urusan agama. Itu menetapkan sebuah syariat yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang padahal peluangnya ada, penghalangnya tidak ada. Peluangnya ada untuk diberlakukan dan tidak ada penghalangnya, namun tidak diberlakukan. Bahkan ini merupakan bentuk kedzaliman pada harta kaum muslimin, kecuali atas dasar kerelaan dari mereka tentunya, ketika diberlakukan zakat pada profesi-profesi yang ditarik setiap bulannya atau setiap gaji yang dipotong zakat tersebut setiap gajian, terima gaji. Maka ini merupakan bentuk pertama kebid'ahan, kemudian yang kedua adalah kedzaliman pada harta, kecuali kalau ada keridhaan. Yang jelas ini tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada di kalangan para sahabat tabi'in. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Padahal mereka ini yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Manusia terbaik adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka, itu tabi'in, dan orang-orang setelah mereka, itu tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau demikian, ya yang dimaksud dengan zakat profesi, maka ini merupakan bentuk kebid'ahan, ya. Dan ini merupakan bentuk ya kedzaliman pada harta. Lebih-lebih para hamba Allah, ya. Ini merupakan bentuk penggabungan, mix kalau bahasa kita, ya. Penggabungan ya bentuk beberapa zakat, penggabungan beberapa bentuk zakat. Yaitu ditinjau dari sisi nisabnya. Maka ini seperti zakatul rikaz, zakat rikaz dari sisi nisabnya. Nisab itu adalah batas, ya, batas minimal harta yang wajib dizakati, yaitu seperti rikaz, tidak ada batas minimalnya. Rikaz itu adalah harta yang didapatkan yang terpendam di dalam bumi, apapun berapapun didapatkan maka dikeluarkan. Maka dianggap seperti itu profesi ini. Yaitu apa? Dia tidak memiliki
nisabnya. Jadi ditinjau dari sisi nisabnya, tidak punya nisab, maka seperti zakatul rikaz. Ditinjau dari haulnya, waktunya, waktu untuk mengeluarkannya, maka itu seperti zakat pertanian. Seperti zakat pertanian. Pertanian begitu panen, maka dia keluarkan zakatnya. Nah, adapun ya zakat profesi ini itu begitu didapatkan gaji, maka itu seperti panennya. Maka dari sisi waktunya, ya bukan haul sebenarnya, waktu ya lebih tepat, ya atau jatuh tempo lah, ya jatuh tempo, ya jatuh temponya, maka yang diberlakukan adalah langsung untuk dilakukan pengeluaran zakatnya. Maka ini seperti zakat pertanian dan buah-buahan. Ditinjau dari kadar yang wajib dikeluarkan. Maka itu 2,5% itu mengikuti zakat emas dan perak, zakatun naqdain. Coba bayangkan 3 mix, ya, yaitu mix dari 3 bentuk zakat profesi ini. Ya. Yang pertama adalah zakatul rikaz, ditinjau dari nisabnya, nggak punya nisab. Berapapun gaji Anda, potong. Ya. Ini mirip dengan zakatul rikaz. Berapapun yang didapatkan, maka apa? Dikenakan zakat. Ditinjau dari waktunya, maka dia mengikuti zakatul az-zur' was-simar, yaitu ngikutin zakat pertanian dan buah-buahan. Begitu terima gaji, baik itu harian, bulanan, ya, atau pekanan atau bulanan, maka itu seperti pertanian, itu dianggap seperti sedang panen. Nah, gitu dia. Langsung diberlakukan. Jadi dari sisi nisab dia ngikuti rikaz, nggak ada nisab. Ditinjau dari sisi waktu, maka dia tidak punya waktu kecuali begitu terima. Itu mirip dengan pertanian dan buah-buahan, seperti panennya. Begitu terima gaji itu seperti panen. Langsung. Demikian. Ditinjau dari kadarnya, maka dia mengikuti zakat naqdain, emas dan perak. 3 bentuk zakat dimix, digabungkan jadi zakat profesi. Coba, ada nggak kayak gitu? Nggak benar yang seperti ini para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, saya ridho-ridho saja, saya rela saja, nggak apa-apa, dipotong dari gaji saya 2,5%. Kalau Anda rela, itu pun tidak dikatakan sebagai bentuk zakat profesi. Tidak dikatakan zakat itu, tapi itu disebut dengan infak, sedekah. Infak Anda itu sedekah, sedekah biasa, bukan zakat demikian. Nah, seperti itu. Kalau Anda yakin itu sebagai zakat, maka keyakinan Anda adalah keyakinan bid'ah. Tidak ada yang seperti itu. Ya, demikian. Kan bagus Ustadz, bagus kalau seandainya itu dikatakan sedekah, dan bagus atas dasar kerelaan, bukan atas dasar paksaan. Yang ada hanyalah para hamba Allah, ya, yang ada hanyalah penamaan dari penarikan 2,5% dari gaji tersebut, itu disebut zakat. Dan orang-orang yang dipotong 2,5% itu karena tadi disebut zakat, dan ini merupakan bentuk regulasi yang diberlakukan oleh pimpinan di satu tempat, sehingga ini ya terkesan merupakan bentuk ilzam, yaitu kepastian, keharusan, dan terkesan paksaan. Kalau mau ditanyakan kerelaan mereka, silakan tanyakan masing-masing dari pegawai atau karyawan tersebut. Coba tanyakan, mereka ridho atau rela? Ataukah tidak? Rela ataukah ridho dengan ketetapan tersebut? Potong 2,5%. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya.
2,5% dari gaji dipotong. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya di sini dibutuhkan untuk kerelaan, ya, kerelaan. Ya, jangan dipaksakan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan jangan disebutkan kalau itu merupakan bentuk zakat, ya. Katakan saja siapa yang mau berinfak silahkan. Atau diminta komitmennya, ya. Dimotivasi mereka untuk berinfak bersedekah. Jangan disebut dengan zakat. Karena zakat itu wajib. Sementara infak sedekah tidak wajib. Ya. Sedekah biasa, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kondisi yang pertama atau rincian pertama. Perincian pertama. Jika yang dimaksudkan dengan zakat profesi, tapi sepertinya ini tidak disebut dengan zakat profesi. Tapi yang diberlakukan adalah seperti ini. Seseorang yang dia bekerja di satu perusahaan, instansi pemerintah, pabrik, tempat kerja. Pokoknya statusnya adalah dia pegawai, karyawan, ya, atau pekerja. Lalu dari gaji yang didapatkannya, baik itu setiap bulannya, ataupun pekanannya, atau hariannya, dia dapatkan gaji, upah. Lalu dari upah atau gaji tersebut disisihkan sebahagian untuk disimpan. Lalu sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga. Untuk kebutuhan rumah tangga. Atau kita balik, ya, digunakan, ya, dari gaji tersebut yaitu untuk kebutuhan sehari-hari, ya, untuk rumah tangga, sisanya disimpan. Nah, uang yang disimpan ini ternyata sudah sampai nisabnya. Sudah sampai nisabnya. Sudah sampai nisabnya. Atau dari uang simpanan sebelumnya, ini sudah ada harta yang sudah sampai nisabnya. Tinggal menunggu haulnya. Lalu masuk, ya, uang-uang sisa dari gaji tersebut, atau uang yang disisakan dari gaji, atau uang yang diambil dari gaji, yang memang disimpan. Dan uang sebelumnya yang sudah sampai nisab ini pun itu dari gaji, sisa gaji. Disimpan sampai dia sudah nisabnya, kemudian ini menunggu haulnya. Waktu jatuh tempo setahun. Kemudian masuk dari gaji setiap bulannya, atau setiap pekannya, atau setiap harinya. Masuk terus. Sampai nanti begitu jatuh temponya, maka nilai nominal keseluruhan dari tabungannya, uang yang disimpannya, dari gaji-gajinya, yang sudah tadi sampai nisabnya, dan awal nisab itu sudah dihitung sebagai awal haulnya. Begitu dapat nisabnya, maka itu dihitung awal haulnya. Maka menunggu sampai, ya, jangka 1 tahun berikutnya. Dan sudah sampai jatuh tempo, ya, haulnya untuk dibayarkan zakatnya. Dikumpulkan di total seluruhnya, baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ini yang benar. Dan ini pun sebenarnya bukan dikatakan sebagai bentuk zakat profesi. Betul bahwasanya, ya, simpanannya ini, uang simpanannya ini dari profesinya. Dari gaji yang didapatkan, ya, atas pekerjaan profesi yang digelutinya. Oke, kita katakan. Tapi saya kira pun tak ada orang yang mengatakan itu zakat profesi, atau dikatakan, ya, zakat dari profesinya. Tapi itu disebut zakat simpanannya, demikian. Oke lah, kalau kita anggap itu sebagai zakat profesi, tapi dengan model seperti ini, maka ada zakatnya. Ya. Dengan model seperti ini, jangan disalahpahami.
Dan ini sesungguhnya adalah apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu yang disebut dengan zakat mata uang. Kalau apa yang disimpannya ini bukan berupa uang, tapi lantas langsung dikonversikan dengan emas, maksudnya dibelikan emas, lalu dikumpul emasnya, sampai nanti dia 85 gram emas 24 karat. Maka ketika sudah sampai 85 gram emas 24 karat tadi, maka itu dihitung awal haulnya. Kemudian 1 tahun berikutnya maka itu adalah akhir haulnya. Dalam kondisi penantian sampai setahun ini terus bertambah, dijadikan emas lagi, seperti itu dari gaji yang sisa gaji atau dari sebagian gaji dibelikan emas, terus bertambah sampai akhir haul, ya ternyata total dari emas itu sekitar 150 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya. Ini disebut dengan zakat emas. Kan itu zakatnya, uangnya atau hartanya itu kan dari gaji, dari profesi. Gaji atas sebuah profesi. Kalau mau dikatakan, oh ini zakat profesi, oke lah. Ya, kita sebut itu zakat profesi. Tapi dengan bentuk seperti ini. Bukan seperti yang kita sebutkan, yang setiap bulan nanti dikeluarkan, begitu terima gaji langsung dipotong 2,5%, berapapun jumlahnya. Ini nggak benar para hamba Allah, ya. Baik, kita simpulkan. Jika model pengambilan zakat itu dengan cara 2,5% dari setiap gaji yang didapatkan, baik itu sifatnya harian gaji yang diterima, atau pekanan, atau bulanan, dipotong 2,5% berapapun nilai gajinya, lalu disebut dengan zakat. Dan apalah kita katakan, entah apa nama zakatnya, muncul kalimat zakat profesi. Maka kita katakan yang seperti inilah yang merupakan perkara baru dalam agama. Dia merupakan kebid'ahan karena menggabungkan 3 bentuk zakat, itu zakatul rikaz, zakat zur' wasimat, zakat nakdain. Yang ini tak pernah ada di zaman Nabi SAW. Bahkan ulama 4 mazhab tak ada yang seperti ini. Ini hanya ijtihad dari salah satu ulama saja yang sudah wafat orangnya, rahimahullah. Dan tidak ada yang demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini yang terhitung sebagai bid'ah dalam ibadah zakat. Kemudian ini juga termasuk kedzaliman pada harta jika ya orang yang ditarik zakat dari model zakat seperti ini itu tidak ridho dan tidak rela. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun zakat yang diambil dari simpanan harta yang dikumpulkan dari gaji yang didapatkan, dikumpulkan, baik itu berupa mata uang yang disimpan atau dijadikan emas, maka ini ada zakatnya apabila telah sampai nisabnya, kemudian dihitung itu awal haulnya, ketika akhir haulnya, ya, yaitu 1 tahun berikutnya, setelah jarak setahun, kemudian dikeluarkan 2,5%-nya, maka ini ada zakatnya, ya. Kalau dia berupa emas, sepakat para ulama itu disebut dengan zakatu adzhab, zakat emas. Kalau dia berupa uang, maka disebut dengan zakat ya an-nuqud atau al-awraq an-naqdiyah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, ini kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka sesi soal jawab.
Ada pertanyaan, Ustadz izin bertanya, apakah boleh membeli voucher free ongkir di aplikasi Shopee untuk pemakaian voucher tersebut selama sebulan dengan harga 14.000, Ustadz? Syukran jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membeli voucher free ongkir berarti ini adalah sebenarnya jasa pengiriman, ya. Jual beli jasa pengiriman supaya gratis pengirimannya, ya, itu dengan voucher free ongkirnya dengan nilai selama 1 bulan itu 14.000. Apakah boleh? Wallahu taala alam, ya, jika bisa ditentukan berapa kali ya pengiriman maka ini boleh. Tapi kalau nggak jelas dia berapa kali pengiriman, yang ini bisa jadi potensinya adalah hangus begitu ya. Ya. Atau tidak, maka ini bisa jadi adalah merupakan bentuk ya gharar demikian. Ustadz, gimana kalau seperti contohnya adalah beli jasa penginapan. Sudah kita beli, kita tinggal gunakan, hanya saja nggak kita gunakan. Boleh tidak? Ya memang sia-sia, tapi kita katakan boleh insyaallah ta'ala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya, jadi insyaallah boleh. Ya, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan saja, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini ada kesalahan dan kekurangan, ya. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi, ya, berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Bagi siapapun di antara kita yang pengen dapat pahala sebuah rumah di surga, karena ini merupakan bentuk membangun rumah Allah. Dan siapapun yang pengen mendapatkan pahala yang minimal 700 kali lipatnya, karena ini infak di jalan Allah. Kemudian siapapun yang pengen mendapatkan pahala yang mengalir, karena Masjid Al-Muwahhidin sudah digunakan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian ilmiah, maka silakan, yuk kita berdonasi. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Lajnah, atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.